Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pertemuan kita di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga walhamdulillah dengan nikmat tersebut kita bisa hadir di tempat ini, di salah satu di antara rumah-rumah Allah, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita dari kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah, Jadilah Salafi Sejati, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdus Salam Ibn Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Pembahasan kita yang terakhir, kita masuk ke, kalau di buku terjemahan itu halaman 41 ya. Yaitu musammayatus syar'iyyah li ahli sunnah wal jamaah, nama-nama yang syar'i yang dilekatkan kepada ahlus sunnah wal jamaah. Jadi selain ahlus sunnah wal jamaah itu ada nama-nama yang lainnya. Ya, apa saja nama-nama tersebut? Ini yang akan kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya untuk kita bisa mengambil nama-nama ini dengan sebaik-baiknya. Ini ada 5 ya, tapi tidak mungkin kita habiskan semua dalam satu kali pertemuan, mungkin sekitar 2 atau 3 kali mungkin. Baik, kita baca di sini. Kata penulis, al-musammayatus syar'iyyatu li ahli sunnah wal jamaah, nama-nama yang syar'i yang diberikan kepada ahlus sunnah. Beliau mengatakan ahlus syai', ahlinya sesuatu itu, hum akhassun nasi bihi, yaitu mereka yang lebih khusus atau manusia yang khusus dalam perkara tersebut. Yuqal fil lugha, seperti dikatakan ahlur rajuli akhassun nasi bihi, ahli seseorang artinya orang yang faham terkait orang tersebut. Wa ahlul baiti sukanuhu, sedangkan orang yang paling faham tentang satu rumah ya yang mendiami rumah tersebut, artinya pemilik rumah. Jadi kalau namanya pemilik rumah, dia ngerti, apalagi dia membangun dari awal, dari nol, dia ngerti konstruksinya seperti apa, ya bagaimana instalasinya, dia ngerti, karena dia yang paling paham tentang rumah tersebut. Maka dia dikatakan sebagai ahlul bait, orang yang paling paham terkait rumah itu. Sama ketika kita berbicara masjid ini, masjid Thayyibah, siapa yang paling paham tentang masjid Thayyibah ini? Ya takmirnya. Dia dikatakan sebagai ahlul masjid, yang paling paham saklarnya di mana, ya kemudian bagaimana arah kiblatnya segala macam.
Kalau ada kerusakan, mereka yang paling faham takmirnya. Wa ahlul islami man yadinu bihi. Adapun ahlul Islam, mereka dikatakan ahlul Islam, yaitu mereka-mereka yang beragama Islam itu sendiri, yang mempelajari tentang Islam itu. Makanya salah kalau ada orang belajar Islam tapi bukan kepada non muslim, aneh. Karena ada sebagian kaum muslimin mereka bangga, saya belajar keislaman di mana? Di Jerman katanya. Ngapain belajar ke Jerman? Jerman itu negara sekuler, kok belajar Islam ke sana? Akhirnya yang mereka dapati bukan Islam, tapi sekularismenya itu. Pulang-pulang ke Indonesia, bukan malah mengajarkan kepada keislaman yang benar, tapi justru menjadikan manusia atau kaum muslimin sesat. Bagaimana orang kok belajar Islam ke bukan tempat pusat ilmu keislaman? Ya kalau mau belajar Islam itu ya ke Saudi, ya negara-negara Timur Tengah, Yaman, Yordania, atau mungkin Mesir. Salah orang belajar Islam tapi bukan ke negara Islam. Makanya aneh kalau ada orang berbangga dengan hal-hal yang demikian. Kuliah ke Amerika, ngambil jurusan filsafat Islam, buat apa belajar ke sana? Belajar itu ya ke Saudi sana, kumpul dengan para ulama. Bahkan saya pernah mendengar Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, beliau pernah mengatakan sendiri dalam kajiannya. Beliau mengatakan orang-orang yang tinggal di Madinah harusnya bahagia, harusnya bersyukur. Kenapa? Karena di Madinah itu banyak para ulama yang hidup. Kita kalau kita berbicara tentang Saudi, paling banyak ulama itu di Madinah. Di Mekah ada, tapi tidak sebanyak di kota Madinah. Di Riyadh ada Syekh Shalih Fauzan, ada Syekh Shalih Al-Utsaimin, ada. Tapi pusat ilmu itu di Madinah. Banyak ulama itu di Madinah. Contoh saya penulis buku ini saja hidupnya di Madinah. Syekh Sulaiman di Madinah, Syekh Abdul Razak di Madinah, Syekh Abdul Muhsin di Madinah. Banyak ulama di Madinah itu. Makanya kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, orang-orang yang hidup dan kuliah di Madinah itu harusnya bersyukur, karena mereka hidup di pusatnya ilmu. Banyak orang ingin belajar ke sana, tapi tidak semua orang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa belajar di tempat tersebut. Banyak yang ingin belajar. Bahkan kalau kita tanya anak-anak pondok sekarang, apa cita-citanya? Kuliah di jamiah. Tapi tidak semua orang bisa belajar di sana, kecuali orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahlul madhab man yadinu bihi. Dan orang yang ahli dalam masalah madhab, yaitu mereka-mereka yang berada di atas madhab itu sendiri. Contoh, kita kalau mau belajar madhab Syafi'i, ya belajarnya kepada ulama Syafi'i. Jangan belajarnya kepada ulama Hambali. Tidak bisa. Makanya lihat para ulama terdahulu, mereka yang masyhur namanya, mereka dikatakan sebagai salah satu dari ahlul madhab, karena mereka memang ahli dalam madhab tersebut dan mereka punya karangan terkait fikih yang bermadhab itu. Contoh misalkan madhab Syafi'i, siapa di antara ulama terkenalnya? Al-Imam An-Nawawi terkenal dengan madhab Syafi'i, bahkan dia termasuk, beliau adalah orang yang mu'tamad. Hampir semua ulama madhab Syafi'i itu kembalinya kepada Imam An-Nawawi, karena pendapat beliau merupakan pendapat yang sangat muktamad, yang kuat dalam masalah madhab Syafi'i. Kalau kita berbicara misalkan ya madhab Hambali, banyak. Di antaranya Imam Ibnu Rajab misalkan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka adalah orang-orang yang bermadhab Hambali. Nah, mereka adalah orang yang paling paham dengan madhab tersebut. Ini secara bahasa. Artinya yang namanya ahlu syai', ahli sesuatu itu adalah mereka yang paling paham terhadap sesuatu tersebut. Fama'na ahlus sunnah, maka apa maksud dari ahlus sunnah itu sendiri? Ahas sunnasi biha, yaitu orang yang paling khusus dengan sunnah itu,
Dari mana kita tahu dia paling khusus dengan sunnah tersebut? Aktsaruhum tamassukan biha wattiba'an laha qaulan wa amalan wa i'tiqadan, yaitu mereka-mereka yang paling banyak berpegang teguh dengan sunnah, paling banyak mengamalkan sunnah, baik secara ucapan, amalan, ataupun secara keyakinan. Orang itu baru dikatakan ahlus sunnah jamaah. Bukan hanya sekedar karena dia menisbatkan dirinya kepada ahlus sunnah, bukan. Tapi harus dilihat dari 3 aspek tadi. Yang pertama, ucapannya. Bagaimana ucapannya? Apakah ucapannya seperti ulama-ulama ahlus sunnah? Kalau iya, berarti baru 1 aspek. Yang kedua, yang kita lihat dari sisi pengamalannya. Apakah pengamalannya mengikuti para ulama salaf? Kalau iya, berarti baru 2 aspek. Tinggal yang terakhir, yang ketiga. Ini yang paling penting, i'tiqadan, baik secara akidah. Penting secara akidah itu. Karena terkadang banyak orang mengambil secara ucapan, mengambil ucapan para ulama salaf, mengambil bagaimana metode mereka dalam beribadah, tapi terkadang dalam masalah akidah mereka tidak mengambilnya. Apa sebabnya? Bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Mereka kalau mengambil akidahnya akan banyak hal-hal yang harus mereka tinggalkan, dan itu yang menjadikan mereka tidak mau, karena lebih mengikuti hawa nafsunya daripada mengikuti dalil. Dan itu yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Lihat Abu Thalib. Abu Thalib, apakah dia tidak ngerti tentang Islam? Dia ngerti, dia paham. Bahkan dia sendiri mengucapkan dalam syairnya dengan mengatakan, dan aku mengetahui bahwasanya agamanya Muhammad itu khairu adyanil bariyah, sebaik-baik agama yang pernah ada di atas muka bumi ini. Tapi kalau bukan karena celaan, bulian yang aku akan dapatkan dari kaumku, niscaya kalian akan mendapatiku beragama di atas agamanya Muhammad. Jadi apa yang menyebabkan Abu Thalib tidak mau mengikuti Islam? Hawa nafsu. Lebih mengedepankan hawa nafsu. Takut terhadap bulian, takut terhadap cacian, takut terhadap makian, takut kaumnya akan membuli dia, takut kaumnya akan mencela dia. Padahal sebenarnya kalaupun dia meninggal, celaan, bulian itu tidak akan lagi terdengar oleh telinganya. Tapi itulah kita manusia, tidak bisa bersabar dengan ujian yang sesaat, tapi kita lebih suka diadab yang sepanjang masa. Kita lebih senang diadab di dalam api neraka dalam waktu yang lama. Tapi kita tidak bisa bersabar menahan cacian, makian yang hanya sesaat di dunia itu. Paling nggak sampai setahun 2 tahun antum dibully sama orang, selesai itu capek orang bully kita itu. Capek dia. Makanya kan ada sebuah pepatah dalam bahasa Arab itu, tanbahul kalba wal qafilatu tasir, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Namanya celaan, bulian itu pasti akan selalu ada. Tinggal bagaimana kita bersabar saja. Sedikit saja bersabar itu, tidak lama-lama kok, sedikit saja. Namun itulah sifat kita manusia, lebih dikalahkan oleh hawa nafsu kita daripada kita tunduk dan patuh terhadap kebenaran. Nah, ini 3 komponen. Seorang itu baru dikatakan ahlus sunnah ketika dia secara ucapan, secara pengamalan, dan secara keyakinan. Itu penting jemaah. Terutama yang paling akhir itu keyakinan, i'tiqad, bagaimana akidah. Makanya para ulama salaf banyak menulis kitab-kitab yang berkaitan dengan akidah. Karena banyak diantara kita yang jatuh dalam masalah akidah ini, terutama dalam poin-poin yang itu menjadi benang merah antara ahlus sunnah dengan ahlul ahwa. Di antara contoh poinnya seperti menyikapi pelaku dosa besar, bagaimana sikap kita terhadap para pemimpin. Itu poin-poin yang sentral banget, poin-poin yang sangat kritis yang menjadikan perbedaan antara kita dengan ahlul ahwa dalam masalah-masalah yang demikian. Karena banyak di antara mereka yang menyimpang dalam masalah ini, terutama dalam masalah kepemimpinan. Oleh karenanya Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab beliau Syarhus Sunnah,
Beliau mengatakan di antara barometer utama seorang itu ahlus sunnah atau tidak dilihat dari sisi poin pemerintah. Kata beliau, idza ra'aita rajulan yad'u li sultan fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah. Kalau engkau melihat ada seorang yang mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya, maka dia adalah pengikut sunnah. Wa idza ra'aita rajulan yad'u ala sultan, apabila engkau melihat seorang mendoakan keburukan kepada pemimpinnya, mencaci maki pemimpin setiap hari, tidak ada bosan-bosan. Makanya saya heran sama orang-orang yang setiap hari mengkritik, mencaci maki pemerintah. Apakah dia tidak ingat tentang hari di mana dia akan dibangkitkan di hadapan Allah, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kritikannya itu sampai kepada telinga penguasa? Enggak sampai. Kalaupun sampai, tidak akan digubris. Mereka punya power, pemerintah itu. Mereka punya kekuatan. Makanya kata Imam Al-Barbahari, kalau kalian melihat mereka setiap hari mencaci maki, mendoakan pemimpin itu dengan keburukan, fa'lam annahu sahibul hawa, maka ketahuilah mereka itu adalah pengikut hawa nafsu. Ini barometer sikap ahlu sunnah. Meskipun di luar sana banyak yang menuding dakwah salaf adalah dakwah yang menjilat kepada pemerintah, maka kita katakan bukan kita menjilat kepada pemerintah, tapi kita tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya, bukan kita menjilat pemerintah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kurang tegas apa Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dalam hadis Irbad bin Sariyah, Nabi secara tegas mengatakan, wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyi, apabila engkau dipimpin oleh seorang budak Ethiopia. Nabi memberikan suatu perumpamaan yang mustahil. Budak tidak mungkin menjadi pemimpin bagi orang merdeka, karena umumnya pemimpin itu dari yang merdeka kepada budak. Tapi Nabi memberikan sebuah perumpamaan yang mustahil. Andai kata pun terjadi, kata Nabi, isma wa tuti, dengar dan taat kepada mereka. Dengar dan taat, itulah sikap ahlu sunnah. Ya, kita mengikuti dalil, bukan kita mengikuti, kita menjilat kepada pemerintah. Tidak, kita mengikuti dalil. Apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, kita mengatakan sami'na wa ata'na. Taib. Wa hadzal lafdzu asbaha mustalahan yutlaqu wa yuradu bihi ahadu ma'nayain. Lafaz ahlus sunnah ini menjadi sebuah istilah yang dimutlakkan, dan dari istilah ini terdapat dua makna. Makna yang pertama, makna yang sifatnya umum, makna amun, sifatnya umum. Ahlus sunnah yang bermakna umum, apa itu? Wa yadkhulu fihi jami'u man yantasibu lil islami ada rafidah. Mereka dikatakan ahlus sunnah, yaitu mereka-mereka yang menisbatkan diri mereka kepada Islam, kecuali Rafidah. Dari sini sepakat para ulama, Rafidah bukan dari Islam, keluar dari Islam. Jadi antum tidak usah ragu kalau antum dikatakan Rafidah bukan dari Islam. Sama seperti Ahmadiyah, Ahmadiyah bukan dari Islam, dia bukan agama Islam, karena dia meyakini Muhammad itu bukan nabi terakhir, dan itu kufur kepada Allah. Kufur, ini bahaya. Tapi sempat laku dulu di Indonesia itu ya. Ada kan pengikutnya kan? Masih ada sampai sekarang. Coba ya yang gitu-gitu gitu loh, di apa namanya, dibekukan gitu loh, diformalinkan. Bahaya pemikiran seperti itu aja. Ini pemikiran-pemikiran yang bahaya seperti itu. Doktrinisasi yang berbahaya. Tapi insya Allah doktrinisasi ini tidak berkembang di orang-orang kampus. Mahasiswa tidak berkembang doktrin seperti ini. Yang banyak yang berkembang di tengah-tengah mahasiswa itu doktrin jihad, sama menjadi apa istilahnya itu, aktivis dakwah. Nah itu dia. Ya, nanti ada liku itulah. Nanti jadi murabba gitu. Antum pernah? Ada nggak di kampus? Ada? Jangan-jangan antum pernah tuh.
Banyak gitu. Di kampus-kampus tuh banyak. Biasanya mereka itu nanti menunjukkan identitasnya. Ya. Punya jaket sendiri beda gitu. Banyak seperti itu. Ya. Nah, mahasiswa nih hati-hati jemaah sekalian. Apalagi yang jiwa-jiwa muda yang semangat agamanya itu membara, mudah dikompori. Nggak usah kasih bensin lah. Kalau bensin tuh langsung meledak dia nanti. Ya, kasih kayu aja. Wush. Langsung. Apalagi lebih mengedepankan semangat daripada mengedepankan logikanya. Langsung paling depan pegang poster itu. Turunkan harga mahar. Ya, paling depan itu. Ya. Baik. Jadi selain dari ini makna umum ya, selain daripada yang berpegang teguh dengan Islam seperti Rafidhah, mereka bukan dari Islam. Tapi secara umum, makna umum, orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam disebut sebagai Ahlus Sunnah. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah makna yang sifatnya khusus. Apa itu? Makna akhas wa adyak minal ma'nal am, yaitu makna yang lebih sempit dari makna yang umum. Yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah adalah Ahlus Sunnati al-mahdhah al-khalisati minal bidah, yaitu mereka-mereka yang berpegang teguh dengan sunnah yang murni. Mahdhah itu ibadah murni. Kita sering dengar istilah ada namanya ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ya, ibadah yang murni memang murni ibadah. Ada ibadah yang tidak, ya dia bukan ibadah yang murni. Ini biasanya sering dipakai dalam istilah-istilah ulama Syafi'iyah. Ada namanya ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah contoh sholat, puasa, itu ibadah yang murni itu. Ya. Ada jenis ibadah yang ghairu mahdhah, yang itu bukan ibadah yang sifatnya murni. Ini sebuah istilah saja. Namun mahdhah itu sendiri secara bahasa artinya sofia, as-sofia. Nih para mahasiswa nih, saya kasih muradifnya. Mahdhah itu sendiri artinya as-sofia. Ya. Sudah ditulis? Tulis. Biar ngerti maksudnya. Nih, mahasiswa harus ditulis muradifnya. Ya. Biar litakribil faham ya jamaah, supaya antum paham maksudnya. Kadang-kadang kita ini suka tidak paham maksudnya. Ya. Karena biasanya para masyayikh itu kalau nulis selalu menggandengkan kata itu tuh biasanya maknanya sama. Kayak ini contoh, al-mahdhah al-khalisah itu sama maknanya secara bahasa, sama. Saya kasih makna yang lain lagi, as-sofiyah namanya. Jadi ada tiga kata. Murni dari apa? Minal bid'ah, dari perkara bid'ah. Jadi yang tidak dicampuri dengan perkara-perkara bid'ah. Wa yakhruju bihi sa'iru ahli al-ahwa wal bid'ah kal khawarij wal jahmiyah wal murji'ah wal syi'ah wa ghairihim min ahli al-bid'ah. Maka dari makna ini dikeluarkanlah yang tadi sifatnya umum, dikhususkan, dikeluarkanlah. Kalau makna umum tadi itu kan ya, mereka yang menisbatkan diri kepada Islam. Jadi masuk yang Ahlus Sunnah sama Ahlul Bid'ahnya. Sekarang dikhususkan. Yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah itu adalah mereka-mereka yang berpegang teguh di atas sunnah yang murni, yang lalu dikeluarkan darinya itu seperti Ahlul Bid'ah. Mana contoh Ahlul Bid'ah itu? Khawarij. Kenapa mereka dikatakan bid'ah? Karena pemikiran mereka pemikiran yang bid'ah. Mana contoh pemikiran yang bid'ah dari mereka? Mereka mengatakan pelaku dosa besar itu keluar dari Islam. Itu pemikiran bid'ah namanya. Pemikiran yang baru. Karena Nabi SAW sudah jauh-jauh hari mengatakan tidaklah seorang itu beriman lalu dia bermaksiat, melainkan dia itu mukmin naqisul iman, seorang mukmin yang kurang imannya. Tidaklah seorang itu berzina, melainkan dalam kondisi dia mukmin, tapi dia mukmin naqisul iman namanya, mukmin yang kurang imannya. Tidak dikeluarkan dari Islam.
Makanya dalam istilah para ulama, iman itu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Tapi orang Khawarij tidak terima. Mereka mengatakan pelaku dosa besar keluar dari Islam, di neraka mereka kekal. Maka pemikiran mereka disebut dengan pemikiran yang sifatnya al-i'tiqad al-bid'ah, pemikiran ataupun keyakinan yang sifatnya bid'ah. Karena mereka tidak mengambil dalil-dalil. Dan coba antum lihat jamaah sekalian, tidak ada ulamanya mereka itu. Khawarij siapa ulamanya? Tidak ada ulamanya, yang ada pencetusnya. Siapa pencetus utamanya itu? Dzul Khuwaisir, yang berani menegur Nabi SAW. Itu pencetusnya. Tidak ada ulamanya. Antum lihat coba, kelompok-kelompoknya menyimpang dari Ahlus Sunnah, itu tidak ada ulama yang sampai kepada para sahabat. Dari pemikiran mereka tidak satu sahabat pun yang mendukung pemikiran mereka. Contoh yang lain seperti Jahmiyah. Jahmiyah itu adalah satu kelompok yang mentakwil sifat-sifat Allah. Mereka itu menolak sifat Allah, tidak menetapkan sifat Allah. Kalau ditetapkan sifat Allah itu berarti Allah itu sama dengan makhluk. Seperti mereka mentakwil sifat tangan, mentakwil sifat wajah. Yang dimaksud di situ bukan tangan, tapi kekuasaan. Karena kalau kita menetapkan sifat bagi Allah sifat tangan, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Maka kita katakan Allah sendiri yang mengatakan dirinya punya tangan. Maka kita cukup imani Allah punya tangan. Akan tetapi secara zat ataupun hakikat, itu Allah sudah memberikan sebuah batasan. Laisa kamitslihi syai'. Segala sesuatu itu tidak sama dengan Allah. Tidak sama. Jangankan kita merumpamakan antara Allah dengan makhluknya, jelas itu jauh berbeda. Antar sesama makhluk saja, kucing punya muka, antum punya muka, sama nggak muka antum dengan muka kucing? Kalau antum bilang sama, luar biasa. Ya. Ayam punya kaki, antum punya kaki, kaki antum sama nggak dengan kaki ayam? Nggak sama. Antar sesama makhluk ciptaan Allah saja itu sudah berbeda. Bagaimana kok kita ingin menyamakan antara Allah dengan makhluknya? Ini perumpamaan yang tidak masuk ya mas kalian. Makanya Allah berikan batasan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak sama antara Allah dengan makhluknya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayam dengan kita aja beda mukanya. Ayam itu matanya di samping, antum di depan. Masa antum musamakan muka antum dengan muka ayam? Itu guru makul ya mas. Nah, itu Jahmiyah. Ya, coba nanti baca-baca tentang Jahmiyah. Pendirinya Jaham ibn Safwan. Murji'ah. Apa kelompok Murji'ah itu? Kelompok Murji'ah adalah kelompok yang mengatakan amal itu tidak berpengaruh terhadap iman. Jadi antum mau sholat mau enggak, iman antum tetap sama. Faham enggak? Antara imannya iblis sama Abu Bakar itu sama katanya. Padahal tadi pengertian iman dari Ahlus Sunnah apa? Bertambah karena ketaatan, berkurang karena maksiat. Artinya kalau antum taat, melakukan ketaatan, berarti tidak ada apa-apanya, iman itu berarti tidak bertambah, ya sudah stagna. Iman itu ya flat gitu loh, rata, tidak bertambah, tidak berkurang, tidak ada grafik kayak istilahnya tuh ya, kayak jantung yang begini itu loh. Nah itu tidak ada sih seperti itu, iman itu flat rata. Jadi mau antum maksiat, mau antum taat, tidak mempengaruhi iman. Maka kita katakan iman, amal itu bagian daripada iman, dan amal itu mempengaruhi keimanan seseorang. Antum lagi sholat khusyuk, imannya naik, tapi lagi maksiat, imannya turun. Makanya coba lihat kata Hanzalah. Ketika Hanzalah keluar dari rumahnya seraya mengatakan nafaqah Hanzalah, Hanzalah itu munafik. Sampai para sahabat itu bingung. Kenapa ya Hanzalah? Datang kepada Abu Bakar, nafaqah Hanzalah, sungguh telah munafik Hanzalah ini. Maka dibawa kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kunna ma'akum, ketika kami bersama engkau menceritakan surga dan neraka, ka'annahuma ra'yal ain, seolah-olah keduanya itu di depan mata kami.
Seolah-olah surga dan neraka itu tergambar dan iman kami bertambah. Tapi ketika kami berkumpul bersama istri, anak, lupa semuanya. Maka kata Nabi SAW, sa'a. Begitulah memang kehidupan itu. Kadang iman itu memang naik, kadang iman itu sedang turun. Kadang memang iman itu akan berada pada puncak yang tertinggi, akan ada saatnya iman itu turun, jemaah sekalian. Apalagi kalau sudah jauh dari taat, tidak pernah berzikir, tidak pernah hadir di majelis ilmu. Bayangkan 2 tahun kemarin ketika terjadi corona, betapa banyak orang-orang yang tereliminasi, tidak istiqomah di atas sunnah. Karena di saat itu kita tidak ada kegiatan lain, kajian online pun tidak efektif. Benar, kita ngikut kajian secara Zoom, ngikutnya 5 menit, setelah itu langsung yang istrinya ditinggal ke dapur masak, ya. Yang suaminya nyambi dengan kerja, nggak ada efektifnya. Benar, illa man rahimahullah, orang-orang ikut kajian online itu jamaah sekalian. Hanya sebagian orang yang benar-benar fokus dengan kajian online itu. Apalagi kan memang paket datanya kan nyala, belum nanti WA masuk, WA grup ini, grup itu, nggak dibaca memang. Tapi giliran WA grup poligami, di grup itu semangat. Tapi giliran di dunia offline, kalau di grup itu singa, kalau di offline kucing. Ngomong tok di grup itu. Tapi giliran ketemu sama teman-temannya, oh enggak, saya hanya memotivasi katanya. Itu iman. Begitu pula Syiah. Ada yang dikeluarkan oleh para ulama, yaitu Rafidhah. Tapi ada yang tidak dikeluarkan dari Islam oleh para ulama. Ya. Karena derajat kekufuran mereka, istilahnya derajat penyimpangan mereka tidak sampai kepada kekufuran. Ya, tidak sampai kepada kekufuran. Karena ada kelompok Syiah itu yang mereka hanya berlebih-lebihan terhadap Ali bin Abi Thalib. Hanya berlebih-lebihan saja, terlalu berlebih-lebihan di dalam menyanjung Ali bin Abi Thalib, dan itu tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Tapi ada sebagian yang mengatakan, ya, bahwasanya di Al-Quran di kami ini Al-Quran versi lengkapnya, adapun yang di kaum muslimin itu sudah banyak yang dihilangkan ayat-ayatnya, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan keutamaan Ali. Hadza kufur, jemaah sekalian. Makanya mereka disebut dengan Rawafid, karena mereka menolak apa-apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada mereka. Nah, ini dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Mereka dikeluarkan dari ahlus sunnah. Yaqulu Syekhul Islam rahimahullah pernah berkata di dalam kitab beliau Minhajus Sunnah An-Nabawiyah pada juz yang kedua halaman 163, apa kata beliau? Falafdhu ahli sunnati yuradu bihi, maka lafaz ahlus sunnah yang dimaksudkan di sini adalah man asbata khilafatas salasah fayadkhulu fi dzalika jami'ut tawaif illa Rafidhah. Ya, yang dimaksud dengan ahlus sunnah di sini yaitu mereka-mereka yang menetapkan kekhilafahan 3 generasi, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman. Fayadkhulu fi dzalika jami'at tawaif illa Rafidhah, maka masuk ke dalamnya seluruh kelompok kecuali Syiah Rafidhah. Wa qad yuradu bihi, dan terkadang juga dimaksudkan ahlus sunnah di sini adalah ahlul hadithi was sunnatil mahdhah, yaitu mereka-mereka yang berpegang teguh dengan hadis dan sunnah yang murni. Fala yadkhul fihi illa man yuthbitus sifat lillahi ta'ala, dan tidak masuk ke dalamnya mereka-mereka yang tidak menisbatkan atau tidak menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya? Orang-orang yang tidak menetapkan sifat bagi Allah, seperti orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, maka mereka bukan dari ahlus sunnah. Tapi kalau orang yang menisbatkan sifat kepada Allah bagi Allah, mereka ahlus sunnah dengan mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Seperti orang Mu'tazilah, mereka menolak dengan mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah.
Maka kaedahnya jamaah sekalian, segala sesuatu yang melekat kepada Allah itu bukan makhluk. Karena sifat itu akan dikatakan makhluk ketika sifat itu melekat kepada makhluk. Contoh ya, kita punya wajah atau kita punya wajah, kita punya tangan. Maka segala sesuatu yang melekat pada diri kita ini disebut makhluk karena kita sendiri adalah makhluk. Tapi kalau sesuatu yang melekat kepada Allah seperti Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah berbicara, Allah marah, maka itu bukan makhluk karena sifat-sifat itu melekat kepada Allah. Sementara Allah itu bukan makhluk tapi Khalik, sang pencipta. Antum paham maksudnya ya? Saya ulangi. Segala sifat yang apabila sifat itu dilekatkan kepada Allah, maka sifat itu bukan makhluk. Tapi kalau sifat tersebut melekat pada makhluk, maka sifat itu dikategorikan sebagai makhluk. Contoh, saya berbicara, maka ucapan saya ini disebut dengan makhluk karena sifat ini melekat pada diri saya dan saya sendiri adalah makhluk. Tapi kalau yang berbicara itu Allah, maka perkataan Allah itu bukan makhluk karena Allah itu bukan makhluk. Pusing ya? Iya, pusing. Iya memang. Untuk bayangkan, makanya banyak orang yang menyimpang tuh gara-gara situ. Ya. Seperti Allah mengatakan Allah itu punya wajah. Maka wajah Allah itu bukan makhluk karena wajah itu melekat kepada siapa? Kepada Allah. Dan Allah itu bukan makhluk. Adapun wajah kita ini, wajah saya, wajah antum itu makhluk namanya. Karena wajah ini melekat kepada siapa? Kepada makhluk. Faham ya? Ngerti nggak? Ya dikit nggak apa-apa. Yang penting ngerti. Ya. Ya. Mana contoh yang lain? Wa innallaha yura fil akhirah, yaitu Allah akan dilihat di akhirat. Ini termasuk perkara yang masuk ke dalam perkara usul. Kita akan melihat Allah. Maka dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna al-qamara lailata badrin. Kalian akan melihat Allah di hari kiamat laksana seperti kalian melihat bulan ketika dia terjadi dalam kondisi gerhana. Jadi Nabi itu bukan memperumpamakan antara bulan dengan Allah. Bukan itu yang diperumpamakan oleh Nabi. Tapi yang diperumpamakan oleh Nabi itu cara melihat. Kita melihat bulan, kita melihat Allah nanti seperti kita melihat bulan di kala purnama. Bagaimana maksudnya? Setiap orang ketika ada bulan purnama pasti akan bisa melihat dimanapun dia berada. Tidak perlu harus berdesak-desakan. Nah maksudnya itu Allah itu kan akan dilihat di setiap tingkatan-tingkatan surga. Karena surga itu kan ada apa? Tingkatannya. Jadi tidak perlu orang yang berada pada tingkatan yang paling bawah harus naik ke tingkatan paling atas untuk melihat Allah. Jadi pada setiap tingkatan-tingkatan surga mereka akan bisa melihat Allah pada tingkatan mereka berada. Tidak perlu harus naik ke tingkatan yang paling tinggi untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya maksudnya ya? Jadi tidak perlu harus naik ke atas. Jadi kita yang berada pada tingkatan paling rendah akan melihat Allah sebagaimana orang tingkatan paling atas bisa melihat Allah. Bisa dipahami sampai sini jemaah? Ya. Itu contoh. Ya. Kalau pusing nggak apa-apa. Nanti akan paham sendiri kok. Ya. Kemudian berikutnya wa yuthbitul qadar. Dan mereka-mereka yang menetapkan adanya takdir. Karena ada satu kelompok yang menolak takdir, yaitu Qadariyah. Yang mana kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah mengatakan, sampaikan kepada mereka-mereka yang menolak akan takdir Allah, bahwasanya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka. Meskipun mereka itu berinfak satu gunung Uhud emas, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala sampai mereka beriman terhadap takdir. Apa yang mereka tolak dari takdir itu? Orang-orang Qadariyah itu mengatakan Allah itu tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu. Sementara Allah itu mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya sesuatu itu.
Artinya mereka menolak ilmu Allah. Menurut mereka Allah itu jahil terhadap sesuatu sampai sesuatu itu terjadi. Maka kita katakan Allah itu alim, Allah itu basir. Jangankan Allah itu mengetahui sesuatu sebelum terjadi, bahkan bagaimana terjadinya sesuatu itu, bagaimana akan terjadinya, dalam kondisi seperti apa, di jam berapa, di hari apa, Allah itu sudah mengetahuinya sebelum sesuatu itu terjadi. Contoh corona, kita kan tidak ngerti akan terjadi corona, betul? Allah sudah tulis itu di Lauhul Mahfuz, akan terjadi tahun sekian, selama sekian tahun, akan orang meninggal tuh sekian banyaknya, ya, kemudian orang yang terkena sekian banyak, itu semuanya Allah tahu. Kalau kita kan belum tahu, kecuali kalau sudah ada press release dari pemerintah berapa yang terkena, berapa jumlah korban yang meninggal, kan seperti itu kita. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak perlu harus ada press release, Allah sudah tahu semuanya. Bahkan sebelum corona itu terjadi Allah sudah mengetahuinya. Nah, ada satu kelompok namanya Qadariyah, mereka menolak semua itu, ya, makanya Ibnu Umar mengatakan meskipun mereka itu berinfak satu gunung Uhud emas, tidak akan diterima infaknya sampai mereka beriman terhadap takdir. Karena berat masalah takdir ya jemaah. Karena nanti kaitan takdir itu diantara komponennya berkaitan dengan ilmu. Berkaitan dengan ilmu. Allah itu mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, bahkan yang sudah terjadi di masa yang telah berlalu. Kalau kita tidak ngerti apa-apa, nggak usah jauh-jauh lah. Antum masih ingat, antum usia 5 bulan antum ngapain? Anak kasih hadiah antum. Usia 5 bulan antum ngapain kira-kira? 1, nangis Ustaz. Kira-kira lagi ngapain antum 5 bulan? Lupa sudah. Terus nggak usah 5 bulan lah. Tahun 2015 kemarin antum ngapain aja? Ya sudah, 1 minggu yang lalu antum bisa ceritakan nggak ngapain secara detail? Jam sekian antum begini. Lupa, apalagi yang punya banyak utang itu. Lupa aja. Yang diingat tuh hutangnya. Ini dia. Wa ghairi dzalika minal umuril ma'rufa inda ahlil hadits was sunnah, dan perkara-perkara yang lain yang itu merupakan perkara yang ma'ruf di kalangan ahlus sunnah. Karena banyak ya perkara-perkara yang menjadi pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul ahwa, dengan ahlul bidah. Ya, contoh diantaranya tadi keyakinan mengatakan Al-Quran itu makhluk, kemudian meyakini bahwasanya ya ada yang menolak takdir, ada yang mentakwil sifat-sifat Allah. Banyak sekali kelompok-kelompok yang muncul, dan itu sudah disabdakan oleh Nabi SAW bahwasanya umat ini akan berpecah belah menjadi 73. 72 di api neraka, itu sifatnya ancaman bukan penetapan. 1 masuk ke dalam surga yang akan selamat, yaitu mereka-mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi kalau kita ingin selamat, pegang sunnah Nabi, tidak usah cari sunnah yang lain. Kemudian idzan fa ahlus sunnah, oleh karena itu, atau jadi yang dimaksud dengan ahlus sunnah itu siapa? Hum ashabu Rasulillah, yaitu mereka-mereka sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum talaqqau anhu mubasyaratan usulal i'tiqadi, karena mereka mengambil langsung ilmu agama ini, dasar akidah ini, kama talaqqau umurul ibadah, sebagaimana mereka mengambil perkara-perkara ibadah. Jadi Nabi itu tidak hanya mengajarkan kepada para sahabat tentang bagaimana tata cara ibadah amaliyah, tidak, tapi mengajarkan kepada mereka perkara akidah. Akidah itu ditanamkan oleh Nabi SAW, diajarkan kepada mereka. Maka coba lihat banyak hadis-hadis Nabi yang mengajarkan tentang akidah, tentang perkara-perkara yang sifatnya fundamental. Contoh, misalkan Nabi pernah bersabda dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, innakum satahrisuna alal imarah, sesungguhnya kalian akan berlomba-lomba mengejar yang namanya kepemimpinan itu.
Kalian akan berlomba-lomba untuk menjadi seorang pemimpin, padahal kalian belum layak untuk menjadi pemimpin. Banyak yang demikian. Ini akidah. Bahwasanya masalah kepemimpinan itu masalah akidah. Contoh yang lain, Nabi SAW mengingatkan kepada kita terkait masalah akidah dalam perkara berkaitan dengan orang soleh, gulu terhadap orang soleh. Ya. Apa kata Nabi SAW? La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan di dalam memuji Isa bin Maryam, sehingga menjadikan Isa bin Maryam itu bimanzilatir Rabb, pada kedudukan Tuhan, dimintai, berdoa, ya. Kemudian bernazar kepada mereka, menyembelih untuk Nabi Isa alaihissalam. Padahal semua itu merupakan perkara ibadah yang itu hanya ditujukan kepada Allah, tapi mereka memberikannya kepada selain Allah, kepada Nabi Isa yang tidak pantas untuk diberikan semua itu. Maka Allah ingatkan terhadap Nabi SAW. Jauh-jauh hari Nabi mengatakan, Kul innama ana basyarun mithlukum. Aku ini hanya manusia biasa seperti kalian. Aku hanya manusia biasa seperti kalian. Cuma aku diwahyukan untuk mengajarkan kepada kalian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Maka sembahlah hanya kepada Allah, bukan menyembah kepada Nabi SAW. Jauh-jauh hari Nabi ingatkan kepada kita, itu perkara akidah. Jangan sampai kita berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Jadi mereka tidak hanya mengambil perkara-perkara ibadah, tapi juga mengambil dasar-dasar dari penetapan akidah. Fahum a'raful khalqi bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat adalah makhluk yang paling paham terhadap sunnah Nabi, karena sunnah itu diajarkan kepada mereka. Wa atba'ulaha mimman ja'a ba'duhum, dan yang mengikuti mereka adalah orang-orang yang setelah mereka. Siapa mereka itu? Para tabi'in. Wa ahlus sunnati aidan humut tabi'una lahum bi ihsan. Dan mereka para tabi'in, mereka juga dikatakan sebagai ahlus sunnah karena mereka mengikuti para sahabat dengan baik. Jadi tabi'in itu muridnya para sahabat, karena mereka belajar kepada para sahabat. Di antara pembesar tabi'in misalkan Sa'id ibn Musayyab, ya, Sa'id ibn Musayyab, Al-Hasan Al-Basri, itu di antara pembesar tabi'in. Ya, banyak pembesar-pembesar tabi'in. Salama bin Dinar, itu di antara pembesar tabi'in. Sufyan Ats-Tsauri, Muhammad ibn Sirin, itu para pembesar-pembesar tabi'in. Abdullah ibn al-Mubarak, mereka adalah para pembesar tabi'in yang belajar kepada para sahabat. Kalau dalam ulama tafsir diantaranya seperti Mujahid, Qatadah. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, banyak kita dapati pendapat-pendapat qala Mujahid, qala Qatadah. Mereka itu adalah muridnya Ibnu Abbas, belajar kepada Ibnu Abbas. Ya. Al-muktafuna atharuhum fi kulli asrin wa masrin, yang mana mereka mencukupkan diri mereka dengan athar para sahabat pada setiap masa dan setiap tempat. Wa ala ra'sihim ahlul hadithi wal asar, dan puncak dari urusan mereka itu yaitu mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis dan asar Nabi atau asar para salafus saleh. Ya, asar salafus saleh. Kita tambah sedikit ya. Walamma kana hadzal laqab, maka tatkala laqab ini yaitu ahlus sunnah yutlaku ala ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dimutlakan hanya kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa man ittaba'ahum ala ma kanu alaihi minal hadi, dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka di atas petunjuk. Tanaza'atit tawaif hadzal laqab, maka mulailah kebanyakan kelompok-kelompok ini mereka mengklaim diri mereka sebagai ahlus sunnah. Loh, kami juga ahlus sunnah, banyak seperti itu kan. Bukan hanya kalian ahlus sunnah, kami juga ahlus sunnah. Kami juga mengikuti para sahabat, kami juga mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi SAW.
Semua mengklaim diri mereka. Lakinna, ini dia. Poinnya di sini kata Syekh Abdus Salam. Apa kata beliau? Walakinnal ibrata bil haqa'iq wa laysat bid da'awah. Akan tetapi barometer itu bukan dari pengakuan, tapi barometer yang benar itu dari hakikat, dari pengamalan. Bukan sekedar ngaku sebagai Ahlus Sunnah, tapi amalan, perkataan, keyakinan justru jauh dari akidah Ahlus Sunnah, jauh dari mereka para Ahlus Sunnah. Makanya ada sebuah syair yang mengatakan, apa kata syairnya? Kullun yadda'i wuslan bilaila wa laila lam tukiru lahu bidha. Setiap orang mengaku cinta sama Laila, tapi Laila bilang, sopo dia kok ngaku cinta sama saya? Banyak orang mengaku Ahlus Sunnah, tapi Ahlus Sunnah berlepas diri dari mereka-mereka yang sekedar mengaku, karena secara pengamalan, secara ucapan, secara keyakinan bertentangan dengan para salafus soleh. Katanya ngikut sahabat, tapi masih berdoa kepada penghuni kubur. Sahabat tidak pernah berdoa kepada penghuni kubur. Abu Bakar, Umar tidak pernah doa kepada kuburan Nabi. Apakah mereka tidak pernah punya masalah? Pernah punya masalah. Mereka pernah menghadapi masalah dalam kepemimpinan mereka, tapi mereka tidak datang kepada Nabi SAW untuk meminta pertolongan. Mereka berdoa kepada Allah. Dalam kondisi yang genting mereka tidak beristighosa kepada Nabi SAW, tapi mereka beristighosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak beristighosa. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka ambil, mereka comot, mereka ambil semua itu. Maka kita katakan namanya Ahlus Sunnah itu bukan mengambil sebagian, meninggalkan sebagian. Tapi Ahlus Sunnah itu secara totalitas kita berpegang teguh dengan mereka dalam segala aspek, dalam pengamalan, dalam perkataan, dalam keyakinan. Itu yang harus kita amalkan di dalam diri kita. Barulah kita itu dikatakan sebagai Ahlus Sunnah. Kalau sekedar ngaku Ahlus Sunnah, semua orang itu bisa aja. Ya. Sama seperti ungkapan Allah mengatakan kepada kaum muslimin, semua orang mengaku cinta sama Allah, tapi kan Allah belum tentu cinta kepada kita. Sehingga Ibnu Qayyim pernah mengatakan dalam sebuah perkataan beliau yang sangat bagus, bahkan dijadikan sebagai salah satu kaidah dalam beragama. Apa kata Ibnu Qayyim? Laisa sya'nu an tuhib, lakinna sya'nu an tuhab. Permasalahannya bukan kita mengaku cinta, tapi apakah kita juga dicintai. Jangan sampai cinta kita bertepuk sebelah tangan. Bukan permasalahan kita mengaku kita mengikuti Ahlus Sunnah, tapi apakah benar-benar kita pengakuan itu didasari dengan pengamalan dan bukti. Allah katakan kepada para sahabat, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, syaratnya supaya mereka dicintai sama Allah, suruh mereka mengikuti tuntunanmu, suruh mereka beragama sesuai dengan apa yang kau ajarkan, barulah Allah mencintai mereka. Bagaimana kita bisa dikatakan Ahlus Sunnah sementara pengamalan, akidah, perkataan jauh daripada tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya kata Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat tadi, antum baca tafsirnya. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Ya, hadhil ayatu hakimatun ala kulli man idda'a bi annahum muttaba'una bil Muhammadiyah. Ayat ini sebagai barometer bagi orang-orang yang mengaku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnahum laisa ala tariqah Muhammadiyah, tapi mereka tidak berada di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Fa innahum kadibuna fid da'wah. Akan tetapi mereka disebut sebagai pendusta dalam ucapan-ucapan mereka. Dusta semua itu. Jadi mengatakan diri Ahlus Sunnah itu tidak segampang dari apa yang kita katakan, apa yang kita bayangkan. Butuh yang namanya pengamalan, butuh yang namanya kita mengikuti secara ucapan, dan yang paling penting adalah secara keyakinan. Hadza wallahu alam yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat.